di sini berada di Class of Gold Trader ya. Oke. Nah, di sini yang kena drawdown 30% ya. Jadi drawdown ya sebenarnya ini kan posisinya minus juga gitu kan, nggak profit gitu. Dan ini 30% bakalan bakalan didiskualifikasi atau tereliminasi ya. Nah sebenarnya menurut saya sih ini kan mungkin pakainya lot besar gitu kan, lot yang sangat besar, misalkan satu lot gitu kan. Oke, kita cek ya. Dan sebagiannya masih belum open posisi gitu kan. Mungkin nanti nunggu bulan kedua mungkin. Oke. Nah ini orang-orang yang pakai SL menurut saya ya. Pakai SL. Nah kalau ini nggak tahu juga ya. Kalau yang top ini mungkin gak pakai SL gitu kan, full margin. Dan menurut saya ini harus didiskualifikasi ya. Jadi itu menurut saya gitu. Dan perhatikan juga jumlah transaksi gitu yang ditutup. Ini jelas gitu kan. Pertama cuma 7 posisi doang atau transaksinya, terus dia mendapatkan 20.000 dolar gitu kan. Kebayang. Terus DD-nya juga kosong gitu kan. Ini yang kedua juga sama nih, terus 45. Ya ini full gitu kan, full margin sih menurut saya. Jadi mungkin scalpingan mungkin di 20 pips gitu kan, atau ketika harganya bergerak cuma 20 doang, dia langsung take profit gitu kan. Intinya sampai 1000 gitu kan, 1000 atau 50% tuh udah eliminasi gitu kan, udah langsung di out gitu kan. Terus ya di 600 dolar atau 30% gitu. Nah itu sama gitu ya, tereliminasi juga ya. Nah ini 15 nih, menurut saya 15, 9, 4,74 gitu ya. Menurut saya ini ya didiskualifikasi juga gitu kan. Ini 7, 22 gitu kan, 10, 12, 4. Pokoknya di atas 4%. Nah ini kok apalagi 27 gitu kan, 16 gitu kan. Resikonya tuh acak-acakan gitu kan. Nah di atas 10, di atas 5 gitu kan, risknya 1% gitu kan. Nah, ini lagi kosong nih, 4 posisi doang 3.000 gitu kan. Terus 14 kali gitu kan, ya 3.000 gitu kan. Terus itunya kosong, gak pakai SL.
nggak pakai stop loss guys ya. Nah, ini 19 19 15 kali dia trade. Ini 29. Ini yang kayak gini udah eliminasi. Ini harusnya bahkan 98% harusnya didiskualifikasi sih ya. Yang seperti ini nih. Dan harus realistis gitu ya, profitnya juga gitu kan. Harus dicek lagi sih pas nanti pengumuman tuh. Misalkan contoh misalkan ini nih top 1, top 2, top 3, bahkan top 30 misalkan ya. Ini harus ini lagi, bahkan mungkin yang juara top 200, top 300 gitu kan. Karena rapi gitu kan. Gitu. Oke. Jadi ini ibaratkan nggak sportif juga sih ya. Jadi dari jumlah posisi trade-nya juga dikit, profitnya besar gitu. Tentunya di situ udah terlihat gitu, udah kecium gitu bahwa resikonya itu asal-asalan gitu kan. Mungkin ada juga yang bikin beberapa akun gitu kan, mungkin ya. Nah, ini 28. Di sini yang elim cuma penambahan berapa ya tadi tuh? Mungkin 150 gitu kan. Harusnya lebih sih. 500 gitu kan. 1000 gitu kan. Yang eliminasi tuh, yang udah didiskualifikasi tuh. Cuman dari sananya telat gitu kan. Harusnya di atas 10% juga DD-nya langsung didiskualifikasi aja gitu kan. Karena udah ngaco juga, udah ngawur gitu. Dari yang pertama profitnya gede tapi jumlah transaksinya dikit gitu kan. Mungkin kalau misalkan jangka panjang ini kan baru 2 hari juga gitu kan. Nah misalkan seperti ini nih 233 ini masih masuk akal gitu kan. Anggapannya misalkan transaksinya dibanyakin mungkin 0,01 gitu kan. Trik juga itu. Nah ini yang 2% ya, masih masuk akal. Duh. Malahan yang lebih bagus itu top 300 ke bawah, ke atas gitu kan. Anggapannya top 300 ke atas bagus gitu kan. Tapi ya kalau posisinya gini, kalau misalkan dia benar-benar lolos, wah, tanda tanya. Karena yang merugikan pemain lain juga gitu kan, menurut saya. Ngebet banget yang kayak gini tuh. Dan portofolio akun aslinya juga mungkin nggak tahu juga ya.